Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia dan dimuliakan Allah, banyak tokoh yang menginspirasi bagi kita, generasi pelanjut, atau bagi siapapun yang sejaman atau yang berbeda zaman dengannya. Ada tokoh yang kelihatannya sederhana, tapi begitu karismatik. Ada tokoh yang semestinya dia berlimpah dengan materi karena lembaga yang dipimpinnya atau organisasi yang dipimpinnya menjadi organisasi yang kaya raya, tapi justru dia menikmati kesederhanaan hidup. Sebut contoh Bapak A.R. Fakhrudin, mantan ketua PP Muhammadiyah. Semasa beliau menjadi ketua, sekarang sudah almarhum, banyak perilaku, kebiasaan dari beliau yang memukau banyak orang. Bisa dibayangkan, memimpin organisasi besar yang berskala nasional, bahkan sekarang menginternasional, dengan aset yang dimilikinya mencapai ribuan triliun, tapi beliau sendiri di rumah tidak memiliki mobil, tidak memiliki sepeda motor yang berharga mahal, kecuali sepeda motor kuno yang ditumpanginya, yang dijadikan sebagai sarana dakwah antar kota. Dan yang beliau lakukan di rumahnya ini yang mungkin tidak lazim, menjual bensin eceran dan yang melayani kalau ada pembeli beliau sendiri. Sederhana banget. Satu ketika ada orang dari luar Jawa mungkin tidak terlalu kenal dengan ketua umumnya. Sementara Pak AR pakai kaos biasa di depan kantor. Kemudian ada becak berhenti di depan kantor, bertanya kepada Pak AR, "Apa bisa saya bertamu di kantor ini?" "Oh bisa. Tolong saya dibantu ya ngangkati barang dari becak itu ke dalam kantor." Pak AR pun bergegas membantu si tamu tadi untuk mengangkati barang-barangnya, yang setelah ditanya mau menghadap kepada siapa, sang tamu mengatakan, "Saya akan menghadap kepada Pak AR Fakhrudin." "Oh ya, nanti bisa." Setelah barang-barang semua diangkut dan Pak AR kemudian segera mengganti baju yang dari kaos itu menjadi baju yang agak pantas lah untuk menerima tamu. Dijumpainya si tamu tadi dan terkaget-kaget tamunya melihat wajah orang ini yang tadi kayaknya. "Apa yang disebut Pak AR itu tadi yang ikut mengangkat barang dari becak tadi?" "Oh bukan mungkin," kata Pak AR, ngeles supaya tamunya tidak malu. "Mungkin orang lain." "Enggak, suaranya kok sama." "Ya mungkin kebetulan sama." Begitu seterusnya, kemudian Pak AR ditanya kepepet. "Alhamdulillah tadi yang ikut membantu itu adalah saya sendiri, AR Fakhrudin yang sekarang menjumpai Anda ini." Malunya luar biasa. Tapi saudara-saudara sekalian, beliaulah orang yang benar-benar menghayati bahwa hidup itu cukup dengan merasakan sebuah kenikmatan dari apa yang dimilikinya, walaupun tidak glamor, tidak berlebihan, dan seterusnya. Banyak kisah-kisah yang beliau tunjukkan kepada kita betapa menghadapi umat tidak perlu dengan ucapan yang meledak-ledak, dengan bernada keras. Cukup dengan kesederhanaan, penuh kelembutan, kadang-kadang ada jok-jok, ada humor-humor di situ. Suatu ketika Pak AR diminta untuk mengisi pengajian di UGM, Fakultas Filsafat. Beliau kemudian mengisi kuliah subuh itu dengan memulainya, "Saya paling susah
dan salah tingkah kalau mengisi mahasiswa jurusan filsafat ini, karena pertanyaannya kritis-kritis dan pertanyaannya neko-neko, kata beliau. Pernah satu ketika saya ditanya, kenapa sholat subuh itu kok 2 rakaat? Ini orang filsafat yang tanya, kata Pak AR. Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Wong masih pagi hari, masih segar bugar, kok cuma 2 rakaat? Saya jawab sekenanya, kata Pak AR. Ya, sholat subuh itu 2 rakaat pagi hari, karena binatang yang Allah ciptakan pagi hari itu yang bangun lebih awal tuh ayam. Ayam itu kakinya kan 2, maka sholat subuhnya 2 rakaat. Orang-orang kemudian ketawa, ini jawaban betul apa mengada-ada Pak R ini? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Nabi Musa ketika rajanya itu, para punggawa raja yang ahli nyihir itu melempar tali menjadi ular, kemudian Nabi Musa pun kelihatan ketakutan, kemudian dibisiki oleh malaikat Jibril, lempar tongkatmu, nanti akan jadi ular besar. Dilemparlah tongkat itu sehingga ular-ular kecil itu dimakan oleh ular besar, yang ular besar itu asalnya dari tongkat Nabi Musa. Kata Pak R, makannya ularnya Fir'aun itu, tongkat Nabi Musa yang jadi ular tuh seperti ular yang sedang kelaparan. Ya persis seperti orang yang sedang makan lemper, katanya. Ya masa ada zaman Nabi Musa ada lemper, itu kan. Ini jawaban-jawaban yang diberikan kepada mahasiswa filsafat yang kalau bertanya itu pertanyaan kadang-kadang kritis, pertanyaannya susah dijawab dan seterusnya. Dan Pak AR senantiasa bisa menjawab segala pertanyaan yang susah-susah itu, yang sulit-sulit, dengan jawaban yang segar, jawaban yang masuk akal, walaupun kadang-kadang gak ada hubungannya. Saudara-saudara sekalian, itulah Pak AR. Tetapi beliau itu luar biasa karismatiknya. Dengan Pak Harto misalnya, presiden yang 30 tahun memimpin negeri ini, Pak AR itu kalau ketemu beliau pakai basa Jawa kromo inggil, bahasa yang dengan etika atau tingkatan tinggi. Dan kalau Pak AR ada keperluan sesuatu, karena beliau memang tidak pernah, bahkan tidak suka meminta-minta kepada pemerintah untuk mengajukan proposal dan sebagainya. Satu ketika Pak AR ada rencana membangun Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu. Pak AR mendengar dari teman-teman, dari sahabat-sahabatnya yang ada di Jogja, rencana mendirikan Universitas Muhammadiyah. Pak AR kemudian ngambil secari kertas, ditulislah kepada Bapak Soeharto, saya dan teman-teman akan membangun kampus di Jogja. Nanti akan membeli tanah dan sekaligus akan membutuhkan dana untuk pembangunannya. Mohon kami dibantu. Terus tanda tangan, dikirimlah kertas kecil itu. Dalam waktu tidak lama Pak Harto langsung mengirim bantuan kepada Pak AR, dan Pak AR tidak ngambil sepeser pun, semuanya diberikan kepada panitia. Itulah kewibawaan seorang, dan punya karisma di tengah kesederhanaan, tapi beliau istiqomah di dalam menjalankan ajaran agama, penuh keikhlasan, tawakal Allah, dan semua orang akan mengaguminya, termasuk Pak Harto sendiri sangat hormat. Dan ketika Pak AR melayani konsumennya, misalnya di rumah ada pembeli bensin itu, Pak AR melayaninya. Kemudian tiba-tiba ada karnaval lewat, di situ ada gubernur yang sedang lewat juga, yang mantu atau dingklu itu adalah gubernur kepada Pak AR. Seorang gubernur sangat menghargai Pak AR yang sederhana hidupnya. Setiap hari sering pakai kaos, dan kalau dia tampil di depan umum tidak neko-neko, kalimat-kalimatnya sederhana, tetapi istiqomah di dalam menjalankan ajaran agama. Dia tidak menuntut banyak hal. Kalau ada honor dari ceramah, dilihat dulu dalam amplop itu. Pinten niki, berapa semua ini? Dikatakan sekian. No,
terlalu banyak ini, saya habisnya ke tadi naik bis sekian dirinci, saya tadi habis sekian untuk PP 2 kali lipatnya, sudah saya ngambil, selebihnya saya kembalikan lagi. Itu model Pak AR. Memang tidak terkenal sikap seperti ini, tetapi orang kemudian sangat menaruh hormat kepada beliau, dan kita layak mencontoh kesederhanaannya dan sikap yang tawadhu, tidak neko-neko di dalam hidup bermasyarakat. Mudah-mudahan manfaat dan kita bisa mengambil inspirasi dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.